Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu ya. Saat ini saya berada di stasiun kereta api Rantau Prapat. Karena hari ini saya rencana mau berangkat menggunakan kereta ke Medan, tujuan Medan. Tadi sudah menunjukkan pukul 16.45. Kereta berangkat sekitar jam 17.05. Jadi mau boarding dulu, habis itu check-in, langsung kita masuk ke dalam. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Lupa lagi openingnya. Openingnya di situ, di HP lagi nih. Nyetet tiketnya. Berangkat jam 17.05. 17.05. Cekin dulu sana. Abang ini ya, Bun. Ya. Tunggu ya, Dek. Terima kasih. Harus tunjukin. Ya, udah check-in. Aduh, panasnya. Ke sana. Rantau. Panas banget tapi. Aduh. Awas perhatikan di jalur 1 kereta api akan bergerak di peron jalur 1. Dimohon kepada penumpang agar jaga jarak aman dengan kereta yang di jalur 1. Terima kasih. Mohon perhatian, awas perhatikan jarak aman dengan kereta di jalur 1. Saya lagi baru masuk. Kita naik ekonomi. Kereta api Srivila Utama. Pas. Gerbang kita naikin di sini. Ekonomi. Gerbang 2. Ya, masuk ya. Perhatian kembali penerbangan Anda yang berada tinggal di ruang untuk maupun peron stasiun. Terima kasih. Ekonomi 2. Mana gerbangnya? Belakang sana guys.
belas. Oke. Udah dapat sempat dulu. Oke. Udah. Udah pas. Jadi kursinya dia ada harapannya. Ini sebelah dua, sebelah sana tiga penumpang. ABC ya. Sana 3 penumpang, di sini 2 penumpang. Aku rasa kalau untuk sekarang nggak relevan lagi. Relevan lagi untuk apa? Kursi relevan begini. Karena lebih enak itu sebenarnya sejajar. Harapan gini kan lutut kita bisa bersenggolan dengan lutut di depan kita. Kalau misalkan penuh ya. Posisi lutut saya udah gini. Jadi kalau di depan saya ada penumpang juga 2 orang. 2 orang di depan, 2 orang dengan saya di sebelah sini. Otomatis dengkul saling bersenggolan. Sama juga kayak di sana juga gitu sama tuh. Dekatnya. Jadi sih kalau menurut saya kurang relevan lagi sih untuk kursi yang begini, walaupun ini ekonomi ya, cuman maksudnya walaupun ekonomi tapi kan penumpang tetap bayar, artinya pikirkan juga kenyamanan penumpang gitu kan. Jadi kalau udah berhadapan begini, bersenggol-senggolan pula lutut, nyamannya di mana kan nggak ada, karena pada dasarnya ini bukan perjalanan setengah jam apa sejam. Ini kan perjalanan kan 5 jam lebih dari Rantau ke Medan ini. Bayangin selama 5 jam. Kalau misalkan berhadapan lutut dengan lutut beradu. Belum ini sebelahnya. Ya kalau satu keluarga mungkin nggak masalah. Cuma kalau orang asing semua kan nggak nyaman gitu. Jadi kalau menurut saya sih kurang relevan lagi untuk kursi yang begini. Bagus buat sejajar. Kalau menurut saya sih nggak terlalu signifikan bedanya jumlah penumpang. Toh juga pada dasarnya kalau saya lihat sih penumpang Rantau Medan ini juga sedikit. Gitu. Kayak ini nah, di gerbong ini masih banyak yang kosong. Gitu. Jadi maksudnya yang untuk apa dipaksain dengan jumlah penumpang yang banyak, padahal penumpangnya sendiri masih sedikit, itu pertama. Yang kedua, yang pastinya yang paling penting itu adalah pikirkan juga kenyamanan penumpang, karena ini bukan perjalanan setengah jam atau sejam, ini perjalanan 5 jam gitu lah. Oke. Nah, udah itu untuk kaca. Sayangnya ya memang nggak terlalu hitam sih di ribbon, cuman udah oke lah ini. Kalau bisa sih lebih jangan terlalu hitam begini. Ini kan masih siang, ini masih sore. Ini aja udah agak gelap melihat keluar gitu. Apalagi malam kan begitu. Sementara orang yang duduk di pinggir ini kan berharap sambil mau melihat pemandangan ya kan, atau melihat sesuatu lah. Gitu. Jadi kalau misalkan apa namanya, kacanya nggak terlalu hitam, lebih enak melihat keluar sekitar mana lagi berangkat. Tapi penumpang masih banyak kosong. Kosong teman-teman. Mau mulai berangkat on time juga ini katanya. Pas tepat pukul 17.05 on time ya.
Ini tangki angkat minyak ini. Nah, SPO. Perjalanan dari Rantau Medan ini sekitar 5 jam setengah lah, kurang sama kadang-kadang. Sebenarnya untuk kelas ekonomi ini, menurut keterangan dari teman saya tuh, rute Rantau Medan ini baru ya, kelas ekonomi. Paling sekitar 2 bulan, lebih 2 bulan atau 3 bulan lebih kurang katanya. Nah, cuman kalau ekonomi di sini nih dia gandeng dengan kelas 1 lot, gandeng dengan kelas bisnis dan eksekutif. Jadi kalau semalam itu waktu saya beli tiketnya di online, saya lihat ada 4 gerbong kalau nggak salah ekonomi, yang kelas ekonomi. Cuman memang kalau ngeliat ini apa namanya, harga tiketnya 110.000. Nah, kalau boleh kita bandingin, karena kan PTK ini kan satu induk, yaitu PT Kereta Api Indonesia, satu induk. Dan kebenaran kalau saya bandinginnya dengan di Sumatera Selatan, Palembang, toh juga sama-sama di satu pulau ya, Sumatera. Kalau di sana ekonominya itu 32.000. Sedangkan untuk jarak tempuh mirip. Sama aja. Perjalanan sekitar 5,5 jam sampai 6 jam. Nah, kalau di sana kelas ekonominya itu khusus ya, khusus. Jadi dia nggak ada gandeng dengan bisnis ataupun eksekutif. Jadi perjalanannya agak sedikit lebih lama dibandingkan ya kelas bisnis dan eksekutif, karena ekonominya itu kan khusus dia sendiri. Ekonomi semua, misalkan ada 10 gerbong, 12 gerbong di ekonomi semua. Jadi sehingga stasiun-stasiun kecil juga berhenti begitu. Makanya perjalanannya agak lebih lambat, lebih kurang setengah jam sampai 1 jam dibandingkan ya bisnis dan eksekutif. Hanya saja kalau perbandingan harga tadi itu cukup signifikan jauh jaraknya. Kalau di sini 110.000, sana 32.000, jadi ada gap sekitar 80.000, padahal sama-sama kelas ekonomi. Jadi aneh gitu kan, kok bisa, bagi saya sih kok selisihnya kok jauh banget gitu kan. Karena dinilai dari aspek apapun kan, perjalanan sama, jarak tempuhnya, berbagai aspek kita nilai mirip gitu. Juga berada di satu pulau gitu. Kenapa? Harga tiketnya, jarak gapnya jauh banget dengan yang ada di depo Sumatera Selatan Palembang. Ya, apakah PTK depo Sumatera Utara ini profitnya lebih tinggi? Ya nggak tahu juga. Yalah, biar mereka yang berkompeten menjawabnya. Saya hanya mendokumentasikan perjalanan saya, sekaligus ya mana-mana yang menurut saya sebagai masyarakat biasa, sebagai masyarakat, sebagai pengguna, sebagai konsumen, mana-mana yang menurut saya agak berat, mana-mana menurut saya kurang pas, ya saya sampaikan melalui video dokumentasi saya ini. Masalah ditanggapin enggaknya ya terserah, jelas inilah isi hati saya yang saya rasakan begitu. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya. Alhamdulillah, duduk
stasiun lagi ada yang naik. Jalan sekitar 20 menit lebih lah. Mudah-mudahan sampai sesuai dengan schedule. Tetap enak banget jalan. Insyaallah. Oh, yes. Harganya 13.000 standar. Harganya 13.000 kalau saya sih masih ya standar lah. Namanya juga di kereta atau di kapal laut tuh biasa. Tapi kalau ini masih kalau saya standar. Ini ngopi dulu. Teman-teman. Banjir. Kebun sawitnya kena banjir. Nah, rendam. Kena banjir. Apa hujan terus ya semalam ini? Rata-rata tergenang kebun sawitnya. Tuh. Tapi sungainya agak ketemu. Jauh dari sungai ini kalian. Oh ini sungainya. Oh iya banjir kan. Banjir memang banjir. Asik juga kalau duduk sendiri begini. Bisa terbicara. Banjir kayak gini guys. Udah kayak apa? Ini sleeper. Ekonomi setengah sleeper ini. Kelas ekonomi setengah sleeper ya guys ya. Nah inilah namanya kelas ekonomi setengah sleeper. Mudah-mudahan memang di bangku ini nggak ada lagi yang naik, ya kan? Mudah-mudahan ya. Oke guys, saya mau nikmati kopi saya dulu ya. Oke guys, saya nikmati kopi saya dulu ya. Dengan duduk di kelas ekonomi setengah sleeper. Ternyata ini satu rangkaian ini ekonomi semua kan. Ini bukan gabung dengan bisnis atau eksekutif, jadi ini khusus satu rangkaian ini ekonomi semua. Barusan saya nanya petugasnya mananya musola, tapi sayangnya musolanya nggak ada. Kalau apa bisa sih kalau di sini saya nggak ada musolanya sih. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa diadain lah ya. Entah itu di bisnis, entah itu di eksekutif ataupun di ekonomi sendiri. Nah musola juga kan nggak perlu harus gede-gede banget ya. Paling ukuran 2x1 atau 3x2 udah cukup sih. Ya memang orang yang kursi lah, taruh aja satu gerbong. Jadi bisa
yang rangkaiannya ada 8 gerbong atau 10 gerbong. Nah, pesawat ini 1 gerbong. Bukan full tapi ya, cuma kurang 3x2, misalkan gitu. Jadi orang nggak mau sholat ya ke gerbong tersebut. Tadi dikira sampai Medan dia sendiri. Sekarang dulunya gini. Kursi masuk datang. Penumpang dulu rame. Banyak anak-anak. Banyak anak-anak pada rewel. Ini lagi berhenti di mana? Ini stasiun apa nih? Baru sampai di Bandar Khalifah. Mana pintu keluarnya nih? Ini ya? Sibuk ya? Bingung nyari pintu keluar. Nggak ada bereknya. Begini situasi di stasiun Bandar Khalifah Medan. Ini stasiun ini persis sebelum stasiun pusat atau stasiun besarnya di Medan. Jadi habis stasiun ini langsung di sekitar lebih kurang sekitar 15 menit atau 20 menit lah masuk stasiun pusat Medan. Tuh mereknya. Bandar Khalifah. Jadi gitu ya teman-teman ya, perjalanan kali ini kita dari Rantau menuju Medan, tapi saya turun di stasiun Bandar Khalifah. Perjalanannya lebih kurang makan waktu sekarang jam 10:30 ya. Jadi berarti dari sana jam 5 jam setengah lah lebih kurang ya, perjalanan 5 jam setengah. Cuman ya yang buat apa tiket di sini nih katanya berangkat dari Rantau Prapat ataupun dari Kisaran sama aja ongkosnya. Ternyata dari Rantau sudah ada kereta api ekonomi khusus rangkaiannya, maksudnya nggak ikut dengan bisnis ataupun eksekutif, ya khusus ekonomi semua. Tadi kalau nggak salah sekitar 4 gerbong apa 5 gerbong lah tadi itu dari Rantau Prapat ini, seekonomi semua. Ini kalau menurut informasi dari teman saya itu dari mulai lebih kurang 2 atau 3 bulan yang lalu gitu. Tapi kalau untuk rute Tanjung Balai Medan ekonominya yang khusus begini juga udah lama, tapi khusus Rantau Prapat Medan baru gitu. Kalau sebelumnya malah katanya gandeng dengan bisnis dan eksekutif. Jadi sampai di sini ya teman-teman videonya ya. Jadi trip kita kali ini dari Rantau Prapat Medan sampai di sini dulu. Bantu tolong like, komen, share, dan juga subscribe-nya khususnya bagi kalian yang baru menemukan video-video saya. Ya, terima kasih buat kalian yang selama ini sudah mau menonton video-video saya, video-video sederhana saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.